Halo, perkenalkan nama saya Natalia Hidingantung dengan NIM 211011020039 dari kelompok 7. Di video ini kami akan membuat satu praktikum dengan judul praktikum yaitu interaksi organisme, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Halo, perkenalkan nama saya Arbi Musa dengan NIM 211011020008. Saya dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan membahas praktikum dengan judul praktikum interaksi organisme, yakni di dalamnya terdapat tentang simbiosis, predasi, dan juga kompetisi. Perkenalkan, nama saya Novira Grille Mepane, NIM 211011020040 dari kelompok 7. Di video ini kami akan membuat satu praktikum dengan judul interaksi organisme yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monika Pambonan, NIM 211011020038. Nah, di video ini kami akan membuat satu praktikum dengan judul praktikum interaksi organisme, yaitu simbiosis, predasi, dan kompetensi. Halo semua, perkenalkan nama saya Oktaviana Takasensera dari kelompok 7 dengan NIM 211011020041. Praktikum kali ini berjudul interaksi organisme simbiosis, predasi, dan kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risma Godibala, NIM 2111020042 dari kelompok 7. Kami dari kelompok 7 akan melakukan satu praktikum dengan judul interaksi organisme yaitu simbiosis, predasi, dan kompetisi. Praktikum ini adalah kita sebagai mahasiswa memberikan sebuah contoh berbagai interaksi antara spesies dan menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Adapun tujuan praktikum ini ialah kita sebagai mahasiswa memberikan sebuah contoh berbagai interaksi antar spesies dan menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Dan tujuan praktikum ini adalah kita sebagai mahasiswa memberikan sebuah contoh berbagai interaksi antar spesies dan menyebutkan strategi mangsa untuk menghindari pemangsa. Adapun tujuan dari praktikum kita kali ini, yang pertama memberi contoh interaksi antar spesies, dan yang kedua menyebutkan strategi mangsa menghindar dari pemangsa. Tujuan praktikum ini untuk memberikan contoh interaksi antara spesies dan menyebutkan strategi antara memangsa untuk menghindari pemangsa. Tujuan praktikum ini kita ialah sebagai mahasiswa harus mengetahui dan memahami interaksi dalam sebuah populasi dan komunitas tumbuhan, contohnya di lingkungan. Ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian yang berkaitan dengan praktikum saat ini. Yang pertama, dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan berproduksi di antara sesamanya. Konsep populasi banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologiwan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Yang kedua, dilansir dari National Geographic, predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Hewan yang memakan disebut dengan predator, sedangkan hewan yang dimakan disebut dengan mangsa. Yang ketiga, kompetisi. Dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. Sebelum masuk ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan praktikum saat ini. Nah, yang pertama itu adalah populasi. Dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Nah, konsep populasi ini banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Nah, ekologiwan ini memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Nah, yang kedua adalah predasi. Dilansir dari National Geographic, predasi adalah interaksi di mana satu hewan memakan hewan lainnya. Hewan yang memakan disebut dengan predator, sedangkan hewan yang dimakan disebut dengan mangsa. Yang ketiga adalah kompetisi. Nah, dalam istilah biologi, kompetisi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Nah, kompetisi ini tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem. Nah, untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan praktikum ini. Nah, yang pertama yaitu dalam biologi, populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup di tempat yang sama, dan konsep populasinya banyak dipakai dalam ekologi dan genetika. Ekologiwan memandang populasi sebagai unsur dari sistem yang lebih luas. Dan kedua yaitu
Dilansir dari National Geographic, predasi adalah interaksi di mana satu hewan pemakan hewan lainnya. Hewan yang dimakan disebut dengan predator, sedangkan hewan yang dimakan disebut dengan mangsa. Ketiga, yaitu kompetisi. Dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi. Sedikit teori dari praktikum kita kali ini, populasi dalam suatu komunitas itu saling berinteraksi. Interaksi ini ada yang sangat erat, kurang erat, dan juga ada yang terlihat kurang jelas. Di mana sebagian besar itu melibatkan makanan, tetapi ada juga dari faktor lain. Interaksi antar spesies dapat dikategorikan sebagai simbiosis, predasi atau predator, dan juga kompetisi. Karena praktikum saya kali ini berhubungan dengan predasi atau pemangsaan, maka saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu predasi atau pemangsaan. Predasi atau pemangsaan adalah memakan organisme hidup, termasuk tanaman oleh hewan, hewan oleh hewan, dan juga bisa hewan oleh tanaman. Tetapi ada juga cara mangsa menghindar dari pemangsa, yakni dengan cara kamuflase. Teori populasi dalam suatu komunitas yang saling berinteraksi antara spesies. Interaksi antar spesies dikategorikan sebagai predasi, kompetisi, dan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme. Predasi adalah memakan organisme hidup antara hewan yang memakan dan hewan yang dimakan. Kompetisi adalah interaksi antara individual. Teori populasi dalam Untuk alat dan bahan sendiri yang digunakan, yang pertama di sini alat tulis menulis berupa buku dan juga pena. Yang kedua ada kamera yang sedang digunakan dalam Alat dan bahan, alat tulis menulis, lapangan penelitian. Alat dan bahannya yaitu kamera yang dipakai untuk merekam video, kedua alat tulis menulis, dan yang ketiga yaitu lapangan untuk penelitian. Alat dan bahan yaitu kamera yang dipakai untuk merekam video, alat. Berikut adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang pertama yaitu kamera yang akan merekam kita saat praktikum nanti. Nah, yang kedua adalah buku catatan untuk kita catat hasil pengamatan atau hasil penelitian yang akan kita teliti sebentar. Dan yang cara kerja. Lapangan yang digunakan yakni di sekitaran area rumah saya. Hal yang diamati, yang pertama untuk predasi atau pemangsaan, yakni ayam memakan cacing. Dan yang kedua untuk mangsa menghindar dari pemangsa, yakni tikus Nah, untuk cara kerjanya sebagai berikut. Nah, sesuai dengan bagian saya yaitu kompetisi intraspesifik. Nah, berikut adalah cara kerjanya. Nah, yang pertama itu kita pilih lokasi. Nah, lokasi yang penelitian yang saya ambil di perkebunan di dekat rumah saya. Karena di daerah saya jauh dari ekosistem pantai, laut, dan air tawar. Nah, yang kedua itu carilah contoh yang sesuai dengan bagian masing-masing. Dan di sini saya akan memberikan contoh mengenai interaksi kompetisi intraspesifik. Nah, yang ketiga itu setelah kita mengidentifikasi, mengamati contoh-contohnya, contoh-contoh dari apa yang akan kita teliti sebentar. Kemudian Untuk cara kerjanya yaitu pertama sesuai dengan bagian saya yaitu simbiosis mutualisme, dan berikut adalah cara kerjanya. Pertama, lokasi penelitian saya ambil di perkebunan karena di daerah saya jauh dari ekosistem laut, pantai, dan air tawar. Kemudian dua, mencari contoh yang sesuai dengan bagian masing-masing. Dan di sini saya akan memberikan contoh mengenai interaksi simbiosis mutualisme. Ketiga, kemudian mencatat hasil pengamatan di buku. Cara kerja, lokasi penelitian, saya memilih ekosistem darat di halaman rumah. Untuk cara kerjanya sebagai berikut. Sesuai dengan bagian saya yaitu simbiosis parasitisme, berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, lokasi penelitian yang saya ambil yaitu di sawah karena di daerah saya jauh dari ekosistem pantai, laut, dan air tawar. Yang kedua, carilah contoh yang sesuai dengan bagian masing-masing, dan di sini saya akan memberikan contoh mengenai simbiosis parasitisme. Nah, di kali ini
untuk contoh kompetisi intraspesifik, saya memberikan contoh tumbuhan. Nah, tumbuhan pertama yaitu lidah buaya dengan nama ilmiah aloe vera. Nah, untuk tumbuhan yang kedua adalah tumpeng air dengan nama ilmiah Peperomia pelkude. Nah, di kali ini untuk contoh kompetisi intraspesifik, saya memberikan contoh tumbuhan. Nah, tumbuhan pertama yaitu lidah buaya dengan nama ilmiah aloe vera. Nah, untuk tumbuhan yang kedua adalah tumpeng air dengan nama ilmiah Peperomia pelkude. Ini adalah tumbuhan yang berada dalam satu pot. Nah, pada kompetisi ini, spesies yang memiliki adaptasi kurang baik akan mendapatkan sedikit sumber daya yang dibutuhkan dari dua spesies satu ekosistem. Nah, hal tersebut ini mengakibatkan adanya spesies yang lebih dominan untuk bertahan hidup. Pemangsaan atau predasi adalah interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme yang lain yang merupakan mangsanya. Nah, contohnya Ini adalah salah satu dari jenis seperti perilaku makan pada umum yang mencakup video parasitisme ini, dan pemangsaan mikro dan parasotoidisme. kupu-kupu dan bunga. Hal tersebut Kita dapat lihat dilihat dari saja praktik mendukung tadi, kupu-kupu di mana contoh satu menghisap tentang predasi atau nektar pemangsaan ayam yang memakan cacing, terdapat dan pada contoh dua bunga, cara mangsa sedangkan timbal baliknya adalah Hasil dan pembahasan bunga adalah mendapatkan sekarang saya sudah berada bantuan di sawah. dari Di sini gerakan saya akan mencari salah satu kupu-kupu bentuk untuk interaksi antar spesies yaitu penyerbukan. simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme yang dapat kita lihat sekarang ini adalah padi dan rumput. Pihak yang dirugikan di sini adalah padi karena menghambat pertumbuhan padi, sedangkan yang mendapat keuntungan adalah rumput karena mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan. Contoh tersebut menunjukkan adanya hubungan parasitisme antara dua makhluk hidup, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Adanya simbiosis parasitisme sangat diperlukan guna menjaga kelangsungan hidup organisme di dalam suatu ekosistem. Hubungan antara padi dan rumput yaitu rumput memperoleh keuntungan karena mendapatkan unsur hara yang dibutuhkan, sedangkan padi merasa dirugikan. Hasil dari pembahasan, simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi dari makhluk hidup yang menguntungkan bagi satu organisme, sedangkan organisme yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan atau dibilang netral. Contohnya interaksi dari pohon mangga dan anggrek yang bisa kita lihat di sini. Interaksi dari anggrek dan pohon mangga, anggrek hidup berdampingan dengan pohon mangga, tetapi anggrek tidak merugikan atau menguntungkan bagi pohon mangga, karena akar anggrek menyerap air hujan. Berikut ini adalah salah satu contoh dari intraspesifik, yaitu Kesimpulan yang boleh saya ambil melalui praktikum ini bahwa jika dalam satu pot terdapat 2-3 spesies di dalam satu pot, itu akan mempengaruhi proses pertumbuhan tumbuhan. Dan jika salah satu tumbuhan tidak mendapatkan sumber daya yang cukup, maka akan mengakibatkan tumbuhan tersebut akan mengalami kepunahan ataupun bisa saja mati. Pengertian predasi adalah bentuk interaksi antar predator dan mangsanya pada suatu ekosistem. Fungsi predasi adalah untuk mengatur ekosistem atau menjaga populasi. Jadi, kesimpulan dari simbiosis mutualisme ini adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan.